Puji Tuhan, saudara, kembali lagi di program Berkat Pagi yang akan selalu menguatkan kita semua. Puji Tuhan, saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yosua. Dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-18. Sebelum saya lebih lanjut, saudara, penting untuk kita ketahui bahwa di dalam kitab Yosua inilah mencatat tentang bagaimana hasil dari bangsa Israel impikan. Bagaimana bangsa Israel menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Di dalam kitab Kejadian berbicara tentang janji itu diberikan. Di dalam kitab Keluaran, di mana berbicara tentang keberangkatan bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Di dalam kitab Imamat berbicara tentang hukum-hukum atau aturan-aturan yang harus bangsa Israel lakukan ketika mereka berada di tanah perjanjian. Di dalam kitab Bilangan, di situ berbicara tentang bagaimana mereka mengembara di luar tanah perjanjian yang dialami oleh generasi terdahulu. Dan di dalam kitab Ulangan, disitulah adalah sebuah persiapan bangsa Israel untuk menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang sangat-sangat diimpikan oleh bangsa Israel. Dan itu dialami oleh generasi yang baru. Dan di kitab Yosua lah berbicara tentang bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Akan tetapi saudara, ketika saya membaca dalam kitab Yosua, ada satu cerita yang cukup mengganjal bagi saya, yang saya temui, yaitu di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-18, Yosua pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Saudara, seharusnya ketika berbicara di dalam kitab Yosua, kemenangan demi kemenangan sudah terjadi. Kalau kita undur cerita sebelumnya, banyak hal-hal yang luar biasa telah bangsa Israel raih. Saya bisa katakan mulai dari mereka menyeberangi sungai Yordan, kemenangan terjadi. Mereka merobohkan tembok Yeriko, kemenangan terjadi. Mereka mengalahkan kota Yeriko, bahkan pun raja-raja yang ada di dalamnya mereka mampu untuk taklukkan. Dan akhirnya pun mereka bisa mengalahkan kota Ai beserta dengan raja-rajanya. Seluruh yang ada di daerah situ sudah takluk terhadap orang Israel karena kengerian, karena betapa hebat dan luar biasanya Tuhan bekerja atas orang Israel. Dan seharusnya dari situ kita sudah bisa melihat kemenangan itu sudah mutlak menjadi bagi bangsa Israel, dan tanah perjanjian, negeri-negeri yang dijanjikan Tuhan sudah seharusnya menjadi milik bagian bangsa Israel. Akan tetapi saudara, ada satu yang mengganjal, cerita yang mengganjal, yaitu ini yang kita bahas, yang kita baca dalam ayatnya. Situ dikatakan bahwa bangsa Israel, ada sebagian dari bangsa Israel ternyata malas. Malas dalam hal apa? Malas untuk mencari, untuk menduduki negeri yang dijanjikan itu. Mereka hanya lebih memilih untuk mungkin berdiam diri saja. Mereka hanya lebih memilih mungkin untuk bergaul dengan orang-orang yang di sekitar mereka. Atau mungkin mereka sudah nyaman karena mereka mendapatkan jarahan-jarahan dari kemenangan-kemenangan mereka di hari-hari kemarin. Dan mereka merasa cukup, mereka merasa puas. Padahal itu hanya bersifat sementara saja. Dan seharusnya mereka sudah menduduki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan sama persis di beberapa ratus tahun yang lalu yang Tuhan janjikan. Seharusnya itu sudah bisa mereka tempatkan. Tetapi karena kemalasan mereka, justru mereka belum bisa menempatinya. Saudara, sadarkah kita berapa banyakkah dari kita yang terkadang seperti sebagian dari bangsa Israel ini? Tuhan telah memberikan berkat itu. Dalam ayatnya yang ketiga saya bacakan kembali. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah artinya sudah Tuhan berikan.
Berkatnya itu sudah Tuhan berikan. Tetapi ternyata tergantung juga dari kita, tergantung juga dari bangsa Israel itu, maukah mereka untuk bertindak mengambil berkat itu atau tidak. Bukan sepenuhnya seharusnya dari Tuhan. Tapi Tuhan juga mau lihat tindakan kita, pengorbanan kita, kerja keras kita. Tuhan mau lihat dari itu. Dan ketika kita bisa bekerja, kita bertindak, maka Tuhan akan turut terlibat dan berkat itu akan tercurah dalam kehidupan kita. Berapa banyakkah dari kita yang seringkali menyalahkan Tuhan? Tuhan katanya, Tuhan janjikan saya akan begini. Saya akan jadi kepala dan bukan ekor. Saya akan tetap naik dan bukan turun. Tapi kenapa hidup saya sepertinya tidak ada apa-apa? Coba cek, coba koreksi. Terkadang dari sisi kita yang belum memberikan, yang belum bertindak. Dari sisi Tuhan, Tuhan sudah berikan berkatnya. Telah diberikan. Tapi dari sisi kita, apakah kita sudah bekerja? Dari sisi kita, apakah kita sudah berkorban? Apakah sudah bertindak? Mari sama-sama saudara kita baca dalam kitab Amsal 13. Amsal 13 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati si pemalas, Alkitab catat, penuh keinginan. Dia mau hal ini, hal itu, dia mau diberkati dan sebagainya. Tetapi sayangnya kalau pemalas itu tetap sia-sia. Tapi kalimat selanjutnya dikatakan, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Mari sama-sama saudara kita belajar dari bangsa Israel ini. Berkat sudah di depan mata. Berkat sudah tersedia. Tinggal dari kita. Apakah kita mau untuk mengambil berkat itu? Apakah kita mau untuk bekerja atau tidak? Kuncinya Alkitab catat dalam kitab Amsal, menjadilah hati orang yang rajin. Ketika kita rajin, ketika kita tetap terus bekerja dan mengandalkan Tuhan, maka berkat-berkat itu akan tercurah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, mengingatkan kita. Dan biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh menyadarkan kita untuk tetap terus bekerja keras dan tetap terus mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel diberkati luar biasa oleh Tuhan. Bahkan pun kalau kita membaca di dalam pasal 21 ayatnya yang terakhir ayat 45, di situ dikatakan dalam Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Banyak hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Pastikan itu semua terpenuhi. Pastikan itu akan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Menjadi kepala dan bukan ekor, akan tetap terus naik dan bukan turun. Menjadi orang yang luar biasa dalam pemandangan Tuhan. Pastikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan dan tetap terus bekerja, tetap terus berkorban, tetap terus bertindak. Dan lihatlah dari sisi Tuhan, berkat-berkat itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.